belajar jurus jaga konsistensi, siapkan diri dan konsentrasi. Siluman Habib Luf akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Siluman habit loop itu adalah kebiasaan buruk. Jadi harus kita lawan. Itu adalah siluman. Oke? Paham? Nah, sekarang berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Nah, kamu hadap. Ya, berpasangan sama si Putri. Kamu pasangan sama saya. Oke, jadi perhatikan itu lakukan switch untuk yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Oke, mau switch apapun kita lakukan. Yang kedua, tugasnya yang B, yang kalah itu membuka kepala tangan A. Bebas caranya, mau dicakar, digigit atau apa ya. Tapi untuk satu orang jangan sakitin temannya ya. Satu lagi. Nanti lanjut kedua diganti lagi. Oke? Sekarang bapak ada ke temannya. Kamu biasa ini. Ini ke sini. Ini ke sini. Yang ke situ. Oke? Kita switch. Bisa? 1, 2, 3. 1, 2. Aduh ya, benar. Oke, udah. Yang kalah mengubah tangan ya. Baru yang menang harus bisa buka ini tangannya jalannya. Mau dikasih uang, mau dikasih apa? Harus bisa dibuka. Ya, Yang satu, apakah mudah
Oke. Kebutuhan dasar manusia ingin dihargai. Mengapa kita tidak suka dipaksa atau diperintah? Karena manusia selalu ingin di atas. Coba ibu mau tanya gini, betul atau tidak? Gini Fahri, betul atau tidak? Kalau kamu tidak suka dipaksa, betul? Betul? Ibu mau tanya, ini suka dipaksa atau tidak? Tidak. Bila suka dipaksa atau tidak? Secara naluri ya, manusia tidak suka dipaksa. Oke, lanjut lagi. Jika otonomi dan kemerdekaannya maka akan ada muncul rada anti persuasi yang akan aktif, muncul reaksi atau reaksi melintas diabaikan. Jadi ya, coba tolong perhatikan. Ada yang masih itu? Nah, dipaksa. Terus muncul perintah yang diabaikan. Perintah diabaikan. Lalu larangan jadi rekomendasi. Oke. Coba ibu mau tanya Arum, kalau ibu paksa kamu untuk minum jamu, pasti kamu tidak mau kan? Nah, akan muncul kata diabaikan. Betul atau tidak? Betul ya. Nah, ada yang pernah lihat rambu-rambu begini? Pernah. Tapi tetap nengok nggak? Tetap kan, karena ada larangan jadi rekomendasi. Nah, itulah bedanya kesadaran PS paksa. Ketika kamu sadar bahwa itu tidak boleh dilihat, jadi tidak dilihat. Sama halnya nonton video porno. Ketika kamu sadar bahwa tidak boleh dilihat, pasti tidak akan dilihat. Meskipun betul-betul nyata di matamu. Betul enggak? Nah, oke. Lanjut lagi. Nonton ini ya. Nah, coba diulangi ya. Nah, apa yang kalian lihat itu? Bintang disuruh sholat, tapi bintang berenang bukan aja. Berarti ini si bintang belum menyadari bahwa itu sholat adalah kewajiban. Terkadang itu apa yang menjadi kesadaran itu sangat sulit dilakukan karena ada unsur paksaan. Oke, lanjut lagi ya.
positif. Nah, lanjut lagi. Membentuk kepatuhan, menentukan tanggung jawab, jangka pendek, jangka panjang. Oke, jadi kalau disiplin biasa itu bila nggak boleh begini sekali saja di saat itu saja cuma sekilas saja sementara dia disiplin. Kalau bila apa yang kita lakukan itu semuanya kembali ke kita, jadi lakukan hal baik, maka hal baik pula yang akan datang. Nah, akan tumbuh tanggung jawab. Apalagi coba apalagi Fadil, itu yang ketiga jangka panjangnya kenapa? Kalau disiplin itu. Nah, jangka panjang, jangka pendek, apa maksudnya? Jangka panjang itu kalau kalian sudah sadar secara internal, kepalamu sudah dipikirkan bahwa saya harus disiplin, saya harus, kan kalau anak pramuka kan harus disiplin ya. Pasti ada jiwa-jiwa, wah kalau ada teman tadi yang buang sampah itu ada buang tadi, kenapa seperti ini? Iya enggak? Iya kan? Ada teman harusnya gerak jalan itu maju ke kaki kanan, tapi kaki kiri dulu. Pasti ada perasaan bilang, kenapa seperti itu? Itu enggak seperti yang kebiasaannya. Ada perasaan-perasaan seperti itu yang muncul menjadi jangka panjang. Oke, lanjut lagi. Zaman now ini ya. Siapa namanya ini? Dokter Seto. Kak Seto. Coba lihat dulu. Oke, coba perhatikan. Kak Seto ini mengatakan bahwa jangan mimpi punya anak penurut. Kita justru frustasi. Mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Kenapa? Karena anak zaman now, coba perhatikan, anak zaman now usia kalian itu adalah Gen Z. Gen Z itu apa? Dari kecil itu sudah banyak sudah dikenalkan dengan teknologi. Semuanya sudah punya. Saya rasa semuanya sudah punya dan pernah merasakan menggunakan handphone. Iya enggak? Punya WA kan? Ya. Nah, anak-anak yang sudah berkontaminasi teknologi kadang akan lebih susah diperintah, lebih susah
bisa menang dari jam tersebut. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Tapi kalau apa? Mainnya tengah malam sampai jam 3. Nah, mainnya tengah malam dan sampai tidur berarti dari kontrol diri. Ketika dia tidak mampu mengontrol dirinya, seperti tadi disiplin positif, dia tidak sadar bahwa saya perlu kontrol diri. Orang yang tidur tengah malam itu apa penyebabnya? Apa kira-kira kalau orang tidur tengah malam berakibat apa? Kesehatannya Kesehatannya terganggu. Contohnya mengantuk, lemah, lesu, seperti itu ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Oke. Nah, aku kasih lihat lagi. Kebaca nggak kebaca? Kebaca ya. Oke. Yang pertama, cara membentuk Gimana kebiasaan? bagaimana kebiasaan terbentuk. Coba tulis dan tulis. Yang pertama itu buat kebiasaan lebih jelas. Yang ketiga, yang kedua itu buat sekarang satu keinginan buat kebiasaan itu lebih menarik. Buat kebiasaan itu membuat Memuaskan. buat kebiasaan itu menjadi Mudah. mudah. Contoh terbiasa kalian membuat kerajinan bunga. Awalnya itu buat kebiasaan itu lebih jelas. Kau gunakan untuk apa itu bunganya? Nah, buat lebih menarik lagi. Buat kebiasaan itu lebih memuaskan. Contohnya apa? Kau bisa jual. Kau bisa pergi ke tawarkan ke teman. Lanjut lagi, buat kebiasaan itu lebih mudah dilakukan. Bukan. Oke, sudah. Nah, dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Kenapa ketika dia sadar, senang sekali. Terus sini agak mulai Mudah. loyo. Kenapa coba? Karena Tidak konsisten. Masa satu hari kamu olahraga 10 kilo? Kalau tiap hari mau gitu pasti loyo. loyo. Nah, lanjut lagi dua yang kedua. Ini ada dinosaurusnya ya, ada itu ya. Nah, ini dinosaurus ini adalah pikiran ada pikiran negatif, bisa juga kebiasaan buruk. Itu dinosaurusnya. Nah, sudah semangat melaju 10 meter. Di awal-awal sudah senang. Di sini sudah senang, tapi di ke hari ke-6, ke-7 sampai ke-9 dinosaurus itu hidup. Mengatakan bahwa harus jangan dilakukan untuk apa lari-lari gak ada gunanya. Itu ya pikiran-pikiran begitu ya. Itu adalah dinosaurus yang harus dilawan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dinosaurusnya lagi ngapain? Tidur. Lagi ngapain lalu? Dinosaurusnya lagi Tidur. tidur. Nah, kenapa dia tidur? Coba baca di sini. Aku mau jalan sehari 1 kilometer. Itu dia bangun secara sedikit demi sedikit. Mau jalan 1 kilo. Jadi santai aja jalannya sampai konsisten. Nah, sampai dia lebih Konsisten. Paham? Paham. Orang tidak menentukan masa depan. Masa depan mereka. Mereka lah yang menentukan kebiasaan mereka. Dan kebiasaan
Oke, jadi sekarang tugasnya tulis kebiasaan tidur. Riwayat tidurnya 7 hari ke belakang. Sehari yang lalu tidur jam berapa? Apa yang menyebabkan kalian tidur telat? Tuliskan 3 hal yang membuat kalian tidur telat. 3 dampak begadang. Silakan ibu kasih waktu 5 menit. Video upload. Oke, yang mana mau dibantu nak? Apa lagi? Ya sudah. Tapi yang ini
Iya. Iya, apa? Apa ini alasanmu? Oh, juga kayak gitu. Ada tuh dia bilang. Sudah? Oke. Coba yang sudah berdiri dulu. Sudah? Dan coba berdiri dulu yang sudah. Oke. Sehari riwayat kebiasaan tidur Kak Rani. Kak Rani sehari yang lalu tidur jam berapa? Jam 9:30. Setengah 10. Hari 2 hari yang lalu? 10:30. Setengah 11. Bangun jam berapa? Bangun jam 5:20. Jam 5.20. Apa yang menyebabkan Kak Rani tidur telat? Main HP, susah tidur, sama kerja tugas. Kerja tugas. Lalu apa dampaknya kalau bangun telat? Bangun telat dan begadang. Terlambat bangun, kepala pusing, sama sulit berkonsentrasi saat di sekolah. Sulit berkonsentrasi. Tepuk tangan dulu. Oke. Siapa ini yang mau berdiri antara kalian berdua? Nah, oke, silakan. Yang lalu tidur jam 10, bangun jam 5.20. Kemudian pergi tidur jam 9.30, bangun tidur jam 5. Seterusnya jam 10 bangun jam 5:10. Bagian kuat pergi tidur jam 10, bangun jam 5. Jam 10 jam 5. Kemudian pergi tidur jam 10, jam 5 lagi. Seterusnya sampai berpikir jam 9:30, bangun tidur pula jam 5. Oke. Sekarang pertanyaannya Ibu ke Bila, apa yang menyebabkan Bila cepat tidur? Tidur telat ibu. Ya, tidur telat ini kan telat kan? Ya. Tidur telat. Oh ya, tidur telat. Cepat. Yang pertama karena kerja tugas sekolah. 2 main handphone. 3 terlalu lama tidur siang. Dampak dari tidur telat atau begadang: 1 merusak kesehatan, 2 bangun menjadi terlambat, 3 tidak bertenaga atau letih lesu. Oke. Jadi kalau umpamanya lambat tidur pasti tidak konsentrasi. Lesu ketika Di sekolah. sekolah, di kelas. Ada yang di sini tidur setengah 12? Ada kadang. 11.30? Ada. Ada yang di sini? Oke. Oh, di sini. Coba berdiri dulu. Siapa Makfira tidur 11.30? Apa alasannya tidur 11.30? Nah, main HP tidak bisa tidur sama kerja tugas. Bangunnya jam berapa Makfira? Jam 5.16. Apa tidak pusing ke sekolah? Pusing, oke. Jadi dampak dari tidur telat itu ya pusing ya dan kesehatan berkurang. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Nah, ada yang bisa baca? Oh ya, Rangga. Jauh sedikit, Rangga. Yang keras. Selamat mendengar. Baca. Oh, masih keras suaranya. Selamat merdeka. Selamat Andika. Kamu sudah berhasil menguasai jurus jaga kondisi Inggris. Karena itu kamu belajar untuk mendapatkan
penting? Coba ceritakan. Terus ceritakan. Kenapa? Nah, ada yang bisa bantu? Apa Bu? Kenapa bisa cepat tidur? Agar apa? Agar badan lebih bugar saat bangun tidur. Enggak. Ibu mau tanyakan apa yang menyebabkan seseorang bisa cepat tidur? Karena mungkin tidur siangnya tadi sedikit Bu. Oh, kalau Bila suka tidur siang. Siapa di sini suka tidur siang? Saya. Siapa lagi? Kalau saya tidak bisa tidur siang, kepalaku pusing. Iya Bu. Saya juga begitu. Gini ya, Nak ya. Coba Bil, apa yang kamu dapatkan dari materi ini tadi? Hal-hal penting yang kami semua dapatkan dalam materi kali ini adalah tentang pentingnya konsistensi dan konsentrasi dalam belajar. Kebiasaan berkesadaran dengan pentingnya kesadaran kita dapat membuat masa depan yang cerah. Oke, jadi coba perhatikan. Tadi ini tugas keempat jaga konsistensi itu penting karena kita dapat membangun kesadaran, tidak dipaksa. Karena kalau ada paksaan pasti ada perintah Diabaikan. diabaikan. Nah, jadi saya harap anak-anak kalian semuanya bisa konsisten pada kehidupannya. Bangun pagi supaya cepat berangkat ke sekolah. Oke. Ada lagunya itu bangun pagi. Gosok gigi, cuci muka, bangun, cuci muka. Salam berangkat sekolah. Apa? Cuci muka. Lagunya siapa itu? Bangun pagi, Gosok gigi, cuci muka, sekarang. lagunya Upin Ipin ya. Itu mengajarkan bahwa kita harus cepat bangun. Ada lagi bangun tidur. Ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri kegiatan ini. Mari kita sama-sama baca doa dalam hati masing-masing sesuai dengan keyakinan kita. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. BK selalu peduli dengan siswa. Ketika ada masalah, tolong bicarakan supaya ibu bisa membantu. Sekian dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.